nanti pasti udah diposting sama Mas Aris Kancil nih di YouTube. Nanti kita tinggal lihat aja. Siap. Oke. Baik, saya mulai. Oke, saya mau satu persatu dulu. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silakan dibuka satu persatu mic-nya secara bergantian. Nah, pertama untuk hitungan Excel, yaitu masukkan saldo utama, disesuaikan saldo yang kita mau depositkan ke robot. Terus langkah selanjutnya yaitu adalah kesempatan. Yang dimaksud kesempatan di robot sudah ada, yaitu kesempatan dari 5 sampai 95. Jadi teman-teman itu bisa memilih mau kesempatan berapa. Mau kesempatan berapa tinggal memilih. Untuk awal saya sarankan untuk teman-teman minimal lah ambil 30 dulu. Karena semakin kecil kesempatan, kalau kita tidak tahu karakter robot dan hitungan di Excel itu pasti keseringan terjadi loss atau kerugian. Nah, di sini saya contohkan kesempatan 30, kesempatan kecil. Nanti saya akan juga praktekkan kesempatan besar. Jadi teman-teman itu bisa tahu membedakan kesempatan kecil dan kesempatan besar itu perbedaannya di mana. Nah, setelah mengisi kesempatan, langkah berikutnya yaitu adalah kelipatan modal. Yang dimaksud kelipatan modal itu adalah martingale. Ngelipat ketika terjadi kerugian. Nah, sini kelipatan modal saya ambil maksimal 50. Dan level di sini sudah ada standarnya juga. Jadi kelipatan modal dan level ini sama-sama ada standar lipat modal dan standar level. Di sini saya contohkan ngambil maksimalnya level. Nah, setelah mengisi saldo utama, kesempatan, kelipatan modal dan level, langkah selanjutnya yaitu adalah modal awal. Yang dimaksud modal awal itu adalah lot awal yang pertama robot akan menembak. Modal awal ini, sebelum mengisi modal awal, kita menentukan kerugian. Dari saldo utama 1000, kita siap risiko berapa persen ketika terjadi kerugian. Di kerugian ini bukan murni kerugian, tapi ini adalah modal aslinya yang kita tradingkan. Jadi meskipun saldo utama kita 1000, tapi kita batasi. Misalkan teman-teman siap risiko 10%. Kita tinggal rubah aja di modal awalnya sampai menemukan kerugian di sini 100 doge dan persentase kerugiannya 10%. Nah, nah ini kerugiannya 100 doge, berarti 10% dari kerugian. Nah, ketika kita sudah menentukan kerugian 100 doge, modal sesungguhnya yang kita tradingkan itu adalah 100 doge. Dan ketika terjadi loss, itu tidak bakal loss langsung 1000 doge. Tidak bakal loss semuanya,
karena di sini sudah kita batasi. Sebelum saya pindah ke robot, settingan yang ada di Excel, monggo teman-teman mic-nya dibuka, mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Dibuka mic-nya satu persatu. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman di hitungan Excel ini sudah paham. Boleh tanya, Pak? Oh ya, monggo Pak Budi. Mohon maaf ya gabung. Pak, sebenarnya kelipatan modal itu lebih aman di pertengahannya atau di maksimal, Pak? Memang ingat ketika loss itu kan biar mengejarnya itu mudah ya. Makanya saya selalu pakai yang maksimal. Itu salah nggak, Pak Aris? Kalau kelipatan modal ketika ngambil minimal di antaranya atau maksimal itu tidak menjamin 100% langsung profit, Pak. Cuman kita kalau main multi itu harus, kalau trik saya, menemukan 10% dari kerugian. Mungkin Pak Budi sudah paham trik saya, Pak ya. Ya. Jadi dengan ya, 10% kerugian ini, satu kali pernyataan saya mencari 10 doge atau lebih. Jadi ketika terjadi kerugian loss di awal, saya biarkan dulu 1, 2, 3 profit, saya stop. Nanti dilihat dulu lossnya itu di mana, apakah di high apa di low. Nanti misalkan di low yang berpotensi loss, maka kurangi low-nya. Kita jeda dulu, baru start. Jadi kelipatan modal bebas memilih di antaranya, Pak. Tidak menjamin ketika memakai kelipatan modal maksimal ini akan profit 100%, terus ambil minimal ini akan loss 100%. Tidak. Semua settingan itu tidak menjamin loss 100% dan tidak menjamin profit 100%. Tergantung analisa kita untuk membaca karakter settingan di setiap settingan gitu, Pak. Maksudnya ketika terjadi loss itu kan kalau kelipatan modalnya itu lebih besar kan lebih mudah untuk mengejar. Logika saya begitu, Pak Aris. Betul nggak ya? Betul. Martingale-nya ngelipat akan lebih besar lagi. Ya. Jadi teman-teman pasti akan menemukan karakter tersendiri ketika kita sering trading. Untuk di awal seperti yang saya katakan tadi, untuk di awal kita tidak mencari profit dulu, tapi mengetahui hitungan Excel dan karakter settingan tersebut dan fitur-fitur robot. Nah, saya coba pindah ke ini. Jumlah transaksi saya coba 100. Lipat modal 50. Nah, mungkin saya coba di single trade dulu. Nah, 32. Nah, multiplier loss di sini 50, di sini 17. Ini stop. Oh iya.
Oke, saya deposit dulu. Terus di sini take profit saya isi, saya contohkan 3% misalkan. Saya contohkan sekarang ini alurnya single trade dipaduin dengan small entry. Mungkin selama ini teman-teman kurang paham fungsinya small entry itu seperti apa. Rekamnya mana sih? Itu rekam nggak? Di small entry ini bisa diperkecil karena di sini pernyataan kecil dan kesempatan disamakan, kesempatan 30. Nah di sini jumlah percobaan mau berapa kali loss di small entry baru masuk ke settingan awal. Misalkan saya contohkan 4 kali loss. Di sini kan ada 4 kali loss. Jadi 4 kali loss di small entry baru robot akan masuk ke settingan awal. Coba saya start. Satu, dua, tiga. Jadi robot itu akan mencari 3 kali loss berturut 4 kali loss berturut-turut baru masuk ke settingan awal. Nah, ketika terjadi profit, robot akan kembali lagi ke small entry. Di sini memang lebih santai. Alurnya single trade dipaduin dengan small entry. Nah, misalkan teman-teman mau paduin main multi trade sama small entry juga bisa. Ini kan masih alurnya single trade dipaduin dengan small entry. Coba saya stop dulu. 1, 2, 3 stop jika untung. Trading dihentikan karena memenuhi salah satu pengaturan sistem Anda. Nah, di sini saya buang centangnya ketika kita memainkan multi trade. Cuman menambah jumlah transaksi. Ini sudah jadi multi. Apa perbedaannya? Saya akan start. Robot akan mencari 4 kali loss berturut-turut di small entry baru masuk ke settingan awal. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ketika terjadi profit, dia kembali lagi ke small entry dan mencari loss 4 kali berturut-turut baru masuk lagi ke settingan awal. Memang trik seperti ini lebih lama
ketimbang kita main multi trade tanpa dipadukan dengan small entry. Jadi meskipun terjadi loss berturut-turut, di sini kecil lossnya. Nah, masuk ke pengaturan awal. Saya stop dulu. Jadi robot itu, saya katakan dulu. Jadi di sini kan small entry-nya 4 kali loss percobaannya. Jadi robot itu akan mencari 4 kali loss di small entry berturut-turut. 1, 2, 3, 4 baru masuk ke settingan awal dan terjadi profit, kembali lagi ke small entry dan mencari 4 kali loss lagi berturut-turut. 1, 2. Jadi kalau meskipun lossnya 2 seperti ini, itu tetap berjalan di small entry. Mencari 4 kali loss berturut-turut seperti ini, baru dia akan masuk ke settingan aslinya. Seperti ini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan buat teman-teman? Atau enggak teman-teman ada settingan yang sering terjadi loss ketika dibuat trading? Monggo. Silakan. Buat nentuin ini Mas, kalau ini kan kesempatannya di 30 kan. Buat nentuin jumlah small entry loss-nya itu bisa 4, bisa 3, karena tiap settingan kan kayaknya beda-beda ya. Tiap kesempatan itu kan beda-beda potensi loss merahnya ini kan. Kalau kesempatan kecil, apakah ada patokan nggak? Misalnya kesempatan 30 small entry-nya sekian, 3 sampai 4 misalnya. Karena saya pernah main ini, jadi begitu saya pasang, kalau saya lupa sih tepatnya berapa, tapi yang jelas small entry-nya itu kelewatnya banyak gitu loh Mas jadinya. Misal kayak ini 4 kan gitu, ternyata yang muncul merahnya itu sampai 8 gitu loh kadang. Kesempatan berapa Mas? Nah itu saya lupa masalahnya, tapi pernah terjadi gitu loh. Saya cuma lihat di YouTube kan masalahnya kan. Jadi kan nggak sepaham sekarang. Kalau ini kan kita bisa nanya kan gitu loh. Betul. Jadi kesempatan kecil Mas ya, ke bawah 50. Misalkan 45, 40 sampai 30 itu saya memakai kadang 3, kadang 4. Dilihat dari potensi lossnya yang keseringan terjadi Mas. Terus kalau ke bawah 30 itu sampai dari 30 sampai 10 itu bisa pakai 5. Karena kan semakin kecil kesempatan itu akan sering lossnya tuh pasti lebih sering. Dari 10 sampai 30 bisa pakai antara 4 sampai 5 gitu Mas ya. Kalau dari 20 sampai 5 itu apalagi change 5 Mas. Change 5 itu pernah saya memakai small entry sampai 20. Sampai 20. Iya. Ya karena kadang bisa sampai 40 bahkan. Pasti ketika di running terus-terusan dari 20 itu akan nambah Mas. Nah ini 2, nanti nambah lagi 3, terus lagi ya kadang 1. Kalau teman-teman tidak mau pakai small entry, tidak apa-apa. Small entry ini sangat berfungsi itu ketika kita memainkan single trade. Kenapa? Karena di small entry ini kita bisa menambah level. Misalkan di max step level 17 dan di small entry saya memakai 4. Jadi sama halnya kita itu memakai level 21. Loss di small entry 4 kali. Jadi ketika sudah terbuang lossnya 4 kali di small entry, masuk ke settingan awalnya itu tidak terlalu dalam lossnya Mas. Tidak akan menyentuh step terakhir. Mas Aris. Siap. Itu kalau stop lossnya nggak diisi, saldo utama nggak habis nanti?
Kalau misalnya loss terus. Kalau cuma lossnya di small entry nggak ngaruh Mas, soalnya kecil lossnya. Tapi Ya, ketika terjadi loss di sini di pengaturan awal, loss ya kalau kita isi di sini Mas ya, misalkan di sini diisi 10%. ya. Diisi 10%. Nah, ketika terjadi Selamat, target profit Anda telah tercapai. jadi ini kan sudah terisi semua kan Mas ya. Mm-mm. Nah, ketika terjadi loss di sini langsung 10%, robot itu akan stop tanpa melanjutkan. Keren ya. Tapi kalau nggak diisi berarti lanjut. Kalau tidak diisi, ketika terjadi loss di awal, loss 100%, gas. Loss 100 doge Mas ya. Nah, tembakan berikutnya itu jarang sekali terjadi loss berturut-turut Mas. Jadi loss di awal. Iya, iya. Nah, di sini loss 100 doge misalkan. Nah, jarang sekali terjadi itu lossnya berturut-turut Mas. Asalkan ya settingan sesuai Excel dan koneksi internet stabil. Iya, iya. Jadi kalau tidak diisi, Berarti saldo utama Seriwi. kenapa Mas? Berarti saldo utama Seriwi itu sebetulnya aman ya. Kita kan Kita bisa stop manual aman kan, Mas? mainnya di 10%. Nah, 10% tadi ya kita main. ini kan 10%. Nah, kalau udah diisi stop lossnya misalkan dinolkan seperti tadi Mas ya saya. Nah, ketika di sini loss 100 doge, robot itu akan melanjutkan Mas. Dan keseringan terjadi itu profit. Nah, triknya ketika di sini loss 1 2 3 itu saya stop. Setelah stop lanjut apa gimana? Nah, setelah stop dilihat yang berpotensi loss-nya itu ada di mana. Terjadi di high apa low? Ya. Ini kan di high dulu banyak ya. Coba saya praktekkan dulu. Nggak bisa habis dong. Nah, apa itu namanya? Yang dari yang. Nah, saya coba praktekkan. Oh iya, tadi single thread sama multi thread itu bedanya apa Mas? Apa Mas? Maksudnya? Single thread, multi thread itu yang bikin beda di mananya? Kalau multi thread seperti ini Mas ya, ini kan jumlah transaksi. Ketika jumlah transaksi lebih dari 1 itu sudah dinamakan multi. Ini kan diisi 100. Nah, ketika multi thread satu pernyataan ini Mas ya, 1 kali story ini sama halnya kita melakukan transaksi 100 kali di market. Langsung nembak 100 kali transaksi. Nah, terus tidak apa-apa buat teman-teman dibuka dulu mic-nya. Ini kan sesi tanya jawab. Tidak apa-apa dibuka dulu mic-nya. Nah, kalau misalkan kita memainkan single thread, ini 1. Dan aktifkan multiplier loss. Nah, ini kan multiplier diisi kelipatan modal. Max step diisi level. Coba saya start. Nah, 1 kali transaksi ini 1 kali history Mas. 1 kali pernyataan. Jadi meskipun terjadi loss itu kecil. Ini meletus balon hijau ya mainnya. Iya, kecil-kecil di sini Mas loss-nya. Ini hasilnya sama Mas, alurnya multi seperti ini di dalam market di dash-nya. Cuman munculnya ketika memainkan multi trade, soalnya kan di sini diisi 100. Jadi di dalam market alurnya sama seperti ini. Ini kan 1 2 3 4. Nah, kelima profit. Jadi ketika jumlah transaksi memakai 1 itu munculnya seperti ini Mas. 1 kali transaksi 0,05 loss. Dia akan ngemarti 50%-nya 0,07 loss. Ngemarti lagi 0,1 loss.
0,11. Nah, ngemarti lagi ke level 4, 0,17 dan terjadi loss. Nah, di level kelima, di volume 0,2 terjadi profit. Itu akan terbayar loss yang di atasnya ini, Mas. Hitungannya masih profit. Beda halnya ketika memainkan multi trade. Berarti ini dibuang centangnya, di off kan, lalu jumlah transaksi diisi. Mau diisi 50, mau diisi 100, itu tergantung dari teman-teman. Jumlah transaksi itu dari 1 sampai 200. Semakin besar jumlah transaksi, itu profit yang kita dapat semakin besar. Tapi perlu diingat lagi, semakin besar jumlah transaksi, potensi loss maksimalnya itu akan lebih sering muncul. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan pakai 100. Misalkan saya start. Nah, 5 lagi. Jadi ini satu kali Kenapa, Mas? Jadi satu kali pernyataan ini melakukan sama halnya melakukan Selamat, target profit selamat Anda katanya, telah Mas. tercapai. Jadi satu Ini kok gampang men gini ya. Perasaan kalau main kok pasti ketemu nih merah. Kadang start pertama merah. Nah, kalau start pertama merah, kalau di sini diisi stop loss-nya 0, itu robot akan stop tanpa mengejar, tanpa melanjutkan step berikutnya. Misalkan kalau dinolkan, di tembakan pertama loss, itu kan masih lanjut robot, Mas. 1, 2, 3, 4, saya stop. Kenapa saya stop? Sebelum ketutup 100% loss-nya itu bakal pasti kena loss lagi. Selamat dapur mengepul. Wah, Pak Bos jadi gak enak hati nih sama Pak Bos ini. Mic-nya aktifkan, Pak Bos. Oke, lanjut teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada settingan yang pernah dipakai dan terjadi keseringan merahnya. Tidak apa-apa, kita sharing di sini. Saya pernah pakai kesempatan 60, Mas. Itu kan sebenarnya banyak hijaunya ya harusnya ya. Oh, belum tentu, Mas. Tapi begitu start pernah dapat langsung merah juga, Mas. Merah, hijau, hijau, merah lagi. Nah, dan merah yang pertama itu gede. Yang kedua juga lebih gede. Niatnya kan kayak yang Mas bilang tadi kan, merah kita kan nggak pakai stop loss tuh. Betul. Wah, ini paling nggak 4 step lah biar agak nggak jauh banget ngejar lossnya kan gitu. Taunya merah, hijau, merah lagi. Kita lihat potensi merahnya itu di mana, Mas? Oh, berarti lihat di low high-nya ini dirubah lagi. Betul. Mas. Kalau yang berpotensi loss-nya di posisi low-nya kurangin, high-nya tambah. Kesempatan 60, saya contohkan. Kelipat modalnya berapa, Mas? Maksimal. Ambil maksimal 180. Oke. Nah, levelnya di 8. Oke. Semua di paling ujung semua, Mas. Nah, modal awal itu kerugiannya berapa persen dari 1000, Mas? Kalau kemarin kalau nggak salah 15 atau 17. Oke, saya coba mencari 15, berarti di sini 0,05, ini 11, 0,07. Oke, 15%. Nah, ini kan kerugiannya 15%. Tidak apa-apa saya praktekkan. Karena untuk untuk nge-withdraw dan bikin akun mungkin kalau meeting Zoom seperti ini, Mas, kan memakan waktu. Jadi tidak apa-apa. Saya praktekkan. Kesempatan 60, lipat modal 180. Di sini 0,07. Nah, di sini max modal kan 94. Dikurangi 1. 93. Berarti 93. 93. Dan dicek lagi, takutnya
salah posisi atau ada yang lupa nggak dirubah. Karena seringan terjadi Mas, ketika sebelumnya memakai kesempatan 40 misalkan dan kelipatan modalnya 100. Nah, kadang keseringan terjadi itu cuma kesempatannya aja yang dirubah Mas. Jumlah modal awal dirubah, maksimal mudah, dan lipat modal jika rugi ini lupa ndak dirubah. Itu yang seringan terjadi sama teman-teman. Jadi kita santai aja, kita cek lagi. Kalau emang sudah sesuai seperti ini, baru kita masuk ke depo WD. Nah, di sini kan take profitnya 3%. 3% dari 1000, karena di sini sudah lebih dari 1000, saya pakai hitungan satuan 30 doge. Dan stop loss-nya saya tidak isi. Coba saya start. 24 233. Nah, stop. Kenapa saya stop? Volumenya tiba-tiba volumenya dari hitungan puluhan melompat ke hitungan ratusan. Ini kalau terjadi loss, pasti terjadi loss maksimal. Jadi buat teman-teman, jangan hanya melihat hasil profitnya saja, tapi kita perhatikan aslinya yang diperhatikan itu adalah volume. Di sini ketika sudah mengacak volume, harap di stop. Tidak masalah, meskipun target profit belum tercapai yang kita targetkan. Tinggal pilih saja apakah mau ngejar profit yang kita targetkan, apa mau ketemu merah. Kalau saya pribadi lebih baik saya stop meskipun tidak tercapai profit yang saya targetkan daripada ketemu merah Mas. Bisa jadi terjadi merah-merah itu mungkin dari koneksi juga tidak stabil bisa. Karena koneksi itu emang poin pertama Mas. Ketika koneksi tidak stabil, jalannya robot juga lambat dan sering terjadi merah. Seperti itu Mas. Bisa jadi dari situ Mas. Betul. Berarti lebih bagus pakai VPS dong Mas ya? Enaknya pakai VPS. Tapi VPS yang apa dulu Mas? Soalnya kan banyak macamnya VPS. Karena kemarin ada teman yang beli yang di harga 150 itu sangat tidak worth it. Dan setelah dia ganti yang di harga 200 itu normal jalannya Mas. Jadi kan di VPS itu ada pilihan. Ada yang VPS untuk forex, ada yang VPS untuk domain, ada yang VPS Betul. untuk robot. Jadi VPS itu macam-macam Mas. Saya kemarin beli di JID itu Jaya yang Host 2 GB itu berarti ya Mas, speknya kurang ya kira-kira? Speknya berapa Mas? Speknya itu sebentar saya 2 cek. GB. Ya. Pak Edi Prijoyo. Tidak apa-apa Pak, buka mic-nya Pak. Kita sharing di sini. Lebih enaknya langsung kita ngobrol. Kalau untuk VPS itu saya kurang paham juga Mas, karena saya sendiri tidak pakai VPS. Malah nggak pernah pakai. Tidak pernah pakai. Ada teman saya Mas yang pakai sampai 3 VPS. Dan buka VPS saya ya. Aduh Pak Bos. Halo Pak Bos. Oh, kayaknya tambah sehat Pak Bos ini kedengarannya. 2 GB Mas. 2 GB itu sudah cukup sih aslinya, tapi kan belum tentu juga speednya 2 GB. Jadi kalau emang benar-benar 2 GB alurnya robot itu pasti cepet Mas.
lebih cepat dari aduh Mas Didi ngeluarkan sulapnya ini ngeground. Pro Trader. Oh, Pro Trader super ini. Nah, itu yang 100 berapa ya? 150.000 per bulan atau berapa itu Pak? 150 Iya. apa 180 gitu. Lupa ya. Per bulannya kalau kita ngambil 3 bulan jadi 150. Cara mulainya gimana? Tolong yang bertanya, saya harap mic-nya dibuka biar kita enak ngobrol di mana kendalanya. Ini speknya Mas. Waduh, ada Mas Ruhyat ini. Mas Ruhyat, monggo Mas. Masnya yang bawakan meeting Zoom, dah enak ini sama Mas Ruhyat ini. Siap, bisa aja. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya over. Lanjut. Over ke Mas Ruhyat ya. Hostnya ya. Sambil makan nih. Aduh. Saya lagi sambil makan nih. Menikmati profit, Mas. Siap. Terima kasih. Dilanjut. Oke, siap-siap. Monggo teman-teman, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Di sini kita sharing. Sama-sama belajar untuk hitungan Excel dan itu. Monggo, ada lagi. Ini settingannya Mas siapa tadi ya? Ini enak kok, Mas. Enak ya? Enak. Apa ya? Kalau pas saya itu apa pas kebetulan marketnya kurang bagus atau gimana ya? Kalau saya mah ketika terjadi loss seperti itu, Mas. Jadi kita lihat dulu apakah yang posisi lossnya itu ada di mana. Misalkan di posisi low ya. Saya rubah. Saya turunin low-nya, saya naikkan high-nya. Seperti ini. Nah, lalu saya start lagi. Nah, ketika di start ketemu merah lagi, tetap loss. Kalau Masnya takut ketemu loss besar, bisa ininya diperkecil, dibagi 10. Tes dulu. Kalau masih keseringan terjadi loss terusan, berarti settingan itu tidak pas di hari itu juga, Mas, di jam itu. Saya ganti settingan biasanya. Nah, ketika ganti settingan itu masih ketemu loss lagi, saya tidak trading, Mas. Nah, loss lagi berarti posisi lossnya posisi high. Oke, kalau seperti itu. Nih. Saya coba di sini. $150 biar terbayar. Oh. Iya, dibagi 10 ya. Dar. Nah, ini stabil volumenya ini. Selamat, target profit Anda telah tercapai. Enak kok Mas settingannya, Mas. Stabil. Apa nih aku sih main kayak kok yo loss ya. Aduh. Nah ya Mas, nah ini
kemarin saya juga dapat masukan dari susu itu kalau misalnya kan ketemu kita tep merah tapi belum maksimal nih misalnya kecil ya, Betul. harusnya 10 lossnya dia cuma 1 misalnya kan. Nah itu kalau jumlah transaksinya ditambah kemungkinan bisa jadi hijau mas. Nah gini mas, kadang saya coba bener mas, misalkan tapi kadang malah lossnya lebih gede lagi. iya, soalnya kan sesuai ini mas lossnya mas, sesuai kerugian. Misalkan TRX 50, kita lihat. Saya start. Nah, hasil profitnya kan cuma 1,8. 2. Nah. Dan volume terjadi lompatan seperti ini, pasti saya akan stop. Biar tidak terjadi loss. Karena kemungkinan besar ketika terjadi lompatan volume seperti ini, tembakan berikutnya atau keduanya itu pasti keseringan terjadi merah. Ketika memakai jumlah transaksi kan anggaplah di sini 1 dan 2 mas ya, dengan volume yang seperti ini. Saya coba naikkan jumlah transaksi menjadi 100. Ketika menaikkan jumlah transaksi, itu hasil profitnya pasti lebih besar mas. Nah, saya coba di sini transaksi 100. Saya coba start lagi. Nah, 4. 6. Nah, 2,7. 3. Nyampe enggak 30 doge ini? Nyampe kayaknya. Terus. Selamat, target profit Anda telah tercapai. Kok kayaknya gampang abang terus. Iya mas, sampai rodok-rodok trauma. Nah, jadi orang mulai meneh. Ini kan hasil profitnya 4,1, 6,7, 2,7. Anggaplah di sini rata-rata profitnya 4 mas ya. 3,1, 3,8. Ketika menaikkan jumlah transaksi menjadi 150, itu pasti ini akan nambah mas, lebih besar profitnya, antara 7, pokoknya ini profitnya pasti 5 ke atas, karena jumlah transaksi semakin besar dan lossnya pun tetap 15%, tapi risiko loss maksimal potensinya tuh lebih besar. Nah, coba saya start, ini kan seperti ini ya masih hasilnya ya, hasil profitnya. Coba saya start memakai jumlah transaksi 150. Nah, 5,6, 7, 6, 9. Nah, itu termasuk warning nggak mas dari 45 ke 111? Selamat, target profit Anda telah tercapai. Selamat katanya mas. Oh gampang men ya. Aku kok las bae marahi emosi. Aduh. Ini enak kalau mas settingannya, padahal dari tadi nih mas. Mungkin dari koneksi itu mas. Ya lah kok koneksi ya kayaknya. Iya bisa jadi. Itu main di VPS itu ya kayaknya ya kalau Bisa saya. jadi. Speedy nggak stabil ya. Di sini pun meskipun speedy mas ya, kalau udah mendung, apalagi pas hujan, aduh, nggak bisa nge-trade. Soalnya risikonya besar ya mas. Jalannya robot itu tidak akan lancar seperti biasanya mas, pasti delaynya itu lebih lambat. Jalannya per setiap pernyataan itu. Oke lanjut teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Monggo. Bebas menanyakan, tapi dalam konteks robot.
Mas Kancil. Siap. Dan jumlah transaksi yang kecil itu, saya pikir pertama gini, dengan kita turunkan jumlah transaksi, maka akan mengecilkan profit maksimal gitu ya. Itu saya pakai berkali-kali. Tetapi sampai kesekian kalinya itu malah lebih parah lagi. Kita profitnya kecil, tetapi loss maksimal, Pak Mas Kancil. Meskipun transaksi kecil. Jadi transaksi kecil tidak menjamin loss-nya itu kecil, Mas Haris ya. Oke, gini Pak Budi. Jadi sama seperti kesempatan berapapun tidak menjamin loss 100% dan profit 100%. Begitu juga di jumlah transaksi. Nah, misalkan contohnya Pak Budi memakai jumlah transaksi 50. Nah, ini tidak menjamin 100% loss maksimal muncul, tapi jarang terjadi itu loss maksimal langsung muncul. Nah, ketika memakai jumlah transaksi kecil, contohnya 50, dan lossnya itu hampir maksimal, coba dikalikan jumlah transaksinya, dibesarkan. Karena itu pasti beda hasilnya, Pak. Pasti beda. Dan profitnya pun lebih besar ketika kita memakai jumlah transaksi lebih besar. Tergantung juga dari koneksi. Meskipun di sini memakai jumlah transaksi 50, kalau koneksi internet tidak stabil, kemungkinan besar akan terjadi loss maksimal. Seperti itu, Pak. Jadi, teman-teman semua, kita ketika nge-trade, mohon maaf sebelumnya, jangan asal nge-trade. Tapi kita koreksi dan mengingat kesempatan sekian, kelipatan modal sekian, ketika memakai jumlah transaksi ini sering terjadi merah. Jadi ketika menemukan settingan seperti ini, tolong jangan langsung disimpan di sini. Jangan simpan di robot. Saya jarang sekali menyimpan settingan dan tidak pernah menyimpan settingan di robot. Saya lebih suka ketika ada settingan sudah sesuai karakter saya tulis di buku. Ketika saya tidak ada kegiatan, saya lihat-lihat di buku itu, saya pelajarin. Jadi tanpa sadar kita akan menghafal hitungan di Excel. Kalau disimpan di robot, itu keinginan kita untuk belajar lebih kecil. Karena apa? Kalau kita nge-trade, tinggal ambil settingan. Contoh hari ini kita setting seperti ini banget ya. Itu. Kan kita pemula nih, setting seperti ini. Begitu besoknya, kayaknya ilmu titinnya. Nih, Pak Bos ada aja. Harus. Monggo teman-teman, silakan Pak Budi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Budi. Baik, terima kasih Mas Kancil. Maaf tambahan ini, seperti yang disampaikan Mas Kancil tadi, itu pun saya selalu mengingatkan ke teman-teman. Kenapa kita pentingnya mencatat di buku? Karena kan selama ini teman-teman suka memperhatikan hanya win dan loss dan hasil profitnya saja. Lalu ketika untuk bermain kembali, kita tidak punya catatan. Akhirnya kita akan mengaba-ngaba kembali jumlah transaksi sekian dan loss-nya sekian, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Mas Kancil ya. Betul sekali Mas. Betul, sangat betul sekali. Mungkin Mas Fikri lebih pengalaman, jadi saya pun minta arahan sama Mas Fikri. Kita berbagi pengalaman Mas, kita sharing. Tolong arahkan saya Mas, karena masih muda Mas, masih remaja. Kalau di rumah kan di TV yang gede tuh bisa. Bisa.
Oke, lanjut teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Halo Mas. Siap. Mas, kalau misalkan tadi kan jumlah transaksi, volumenya kan naik. Terus jumlah transaksinya itu ditambahin tapi nggak di start ulang, gimana Mas? Saya sering pause gitu loh Mas, cuman di pause terus di play lagi, jumlah transaksi ditambah. Main play sama pause ya. Iya, saya sering lakuin itu. Nah, ketika kita memainkan play sama pause itu saya akan contohkan ketika memainkan play sama pause. Jadi ketika di pause itu masih ada pernyataan yang sebelumnya, Mas. Jadi alangkah baiknya kita langsung stop aja. Saya contohkan ya. Sebentar dulu. Aturan 60 180. Nah, contohkan kan 50 0,07 dan di sini 93. Seperti ini ya. Oke. Akan saya start. Kok kecil. Nah, ya. Saya pause. Terus di pause, jumlah transaksinya ditambah biasanya Mas. Ini kok kecil. Tambah. Kok bisa kecil ini, dari apanya? Oh, jumlah transaksi ya. Nah, reset, benar. Nah, ditambah jadi 100. Nah, di pernyataan ini, oh untung. Nah, di sini tadi isi 100. Jadi teman-teman juga ini pelajaran. Ketika di isi 100, kalau terjadi loss, aslinya ini akan terjadi besar di sini. Tapi untung di sini tidak terjadi loss besar. Berarti ini akan mengerti dua-duanya. Ketika terjadi profit ngelipat 100%, dan ketika terjadi rugi ngelipat 180%. Jadi diperhatikan lagi buat teman-teman, di sini dinolkan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketika di play sama pause. Ketika di pause, robot itu di sini masih ada transaksi tersisa, Mas. Transaksi tersisa di volume atau di track yang sebelumnya, di settingan sebelumnya. Saya play. Nah, masih kecil, baru berikutnya akan masuk ke settingan yang kita baru rubah. Seperti itu. Jadi masih menggantung satu pernyataan. Seperti itu, Mas. Kan seharusnya tadi di sini kan Mas ya 0,3 yang saya pause. Ketika di play itu masih ada satu pernyataan di transaksi kecil. Ini 0,9 tidak langsung nembak ke transaksi 100. Jadi satu pernyataan itu masih ngegantung. Robot itu belum selesai karena di pause. Lebih amannya kita langsung stop aja. Tapi ya tergantung dari teman-teman gimana cara memahaminya, karena di sini tidak ada pemaksaan harus begini, harus begitu. Yang penting di sini kita sama-sama mencari profit. Gimana caranya settingan yang pas di Excel dan fitur di robot. Untuk karakter trading tergantung dari kenyamanannya teman-teman seperti apa. Paham Mas, paham. Terima kasih.
Sama-sama. Oke, siap Pak Bos, yang record nanti bisa share ke grup ya. Siap Pak Bos, nanti saya akan posting dulu di YouTube, baru nanti linknya saya share di grup. Karena kalau langsung dikirim itu tidak muat karena ini besar. Oke, lanjut teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Dari 20 peserta, saya harap teman-teman menanyakan di mananya yang kurang paham. Karena kalau multiplier target, Mas? Siap. Saya akan mempraktekkan seperti apa bedanya dengan yang multiplier keduanya itu apa? Siap, Mas Gaston. Siap. Nah, di sini multiplier target. Aktifkan multiplier target. Nah, ini jumlah transaksi. Ini samalnya seperti single trade, Mas. Jumlah transaksi diisi 1, baru ke multiplier. Aktifkan multiplier target. Nah, multiplier target itu diisi kelipatan modal 180. Nah, misalkan di sini targetnya 5 doge, Mas ya. Nah, di sini stop. Jadi ketika robot mencapai target 5 doge, robot akan stop. Ini hanya contoh, Mas ya. Saya akan start. Jadi robot itu akan terus ngemarti 180% sampai mengejar yang kita targetan, yaitu 5 doge. Nah, ini loss. Nah, di bawahnya profit, terus ngemarti lagi. Nah, sampai menemukan profit 5 doge. Seperti ini. Begitu fungsinya ternyata. Tapi bisa terjadi zigzag. Nah, ini kan 0,5, Mas ya, lossnya. Dan di bawahnya profit 0,9. Ini kan cuman sisa 0,4 profitnya karena masih nutupin lossnya 0,5. Jadi robot itu terus ngemarti 180%, 180%. Kalau terjadi loss di sini nih, Mas, itu akan lebih besar lagi. Lebih besar dari 0,5. Dan kalau sempat numpuk lossnya lumayan. Betul sekali, Mas. Jadi kalau mau main seperti ini, kalau cuma mempelajari, Mas, ya tidak perlu langsung modal besar. Kita modal 100 dan kita bisa mempelajari. Jadi kenapa saya ketika mengisi Zoom global ataupun Zoom privat, kalau user baru, saya menyarankan kita deposit modal kecil dulu, entah 100 doge, 200 doge, 500 doge, tergantung dari kemampuan teman-teman. Karena untuk mempelajarinya itu kita tidak mencari profit, tapi memahami hitungan Excel dan fitur robot. Karakternya robot itu seperti apa ketika memakai kesempatan sekian. Karena setiap kesempatan itu berbeda, Mas. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang mau ditanyakan, silakan. Yang mau ditanyakan lagi. Maaf, Mas. Ya, siap. Dengan Mas siapa? Gabriel. Siap, Mas Gabriel, monggo. Saya sering loss karena max modal itu tidak diisi, Mas. Gimana itu ceritanya? Maksudnya itu Masnya main di mana? Di multi, single? Main di multi, Mas. Nah, oke. Ini kan masih multiplier target. Saya buang dulu centangnya, terus di sini saya isi jumlah transaksi 100 misalkan. Nah, iya. Ketika jumlah transaksi lebih dari 1 itu sudah multi. Nah, ketika teman-teman termasuk Mas Gabriel ketika diisi 0,
Berarti Mas Iya. Gabriel siap risiko 100%. Iya. Akun paling. Oh gitu ya mas. Karena di max modal ini adalah cut loss-nya. Contohnya seperti ini. Nah, max modal ini kan 94. Ini level 8. Kita lihat ke samping, Iya. geser ke samping. Di level 8 itu max modalnya berapa? Nah, di level 8 max modal awalnya 94. Ini adalah batas cut loss-nya, Mas. Seperti itu, Mas. Oh iya. Jadi ketika di robot diisi 0, maka sama halnya Mas itu meresikokan semua saldo. Meskipun di sini diisi. Oh iya, pantesan langsung habis mas. Betul sekali, karena ada batasnya mas, nggak ada maks modalnya, dinolkan atau diisi 999 seperti ini. Sama halnya kita meresikokan semuanya meskipun modal awalnya 0,7 seperti itu. Oh sangat berisiko sekali ya mas ya. Sangat berisiko sekali mas. Tapi kalau profit emang meskipun profit kecil-kecil langsung besar profitnya karena tidak ada batas level. Iya. Oke, lanjut teman-teman, mungkin kadang untung, kadang betul. Kalau profit besar mas, meskipun kadang profitnya 1 doge, 1, berapa, langsung profitnya akan besar. Iya. Karena tidak ada batasan terima level. kasih. Oke, sama-sama mas, sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan buka mic-nya. Yang Tes. Ya. Tes. Halo, ya. Kalau beli lisensi yang pendaftaran pakainya Android, kita masuk ke laptop bisa nggak ya? Oh, udah bisa. Karena versi Android itu memang khusus versi Android, Pak. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Henry. Oke, Bapak Henry. Jadi robot ini ada 2 versi. Versi desktop sama versi Android. Kalau versi Android kan pasti di HP, Pak ya, di HP Android. Nah, untuk yang versi desktop ini bisa di laptop dan bisa di HP. Dengan catatan kita memakai VPS. Jadi VPS itu di-download di HP baru ditancapin robot. Seperti itu. Mungkin Mas Fikri atau owner dari VIP CryptoBot lebih paham tentang VPS. Versi desktop ditancapin di VPS, diinstal di HP. Seperti itu, Pak. Android kan nggak bisa buatnya kalau desktop bisa dipakai baru download VPS. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, lanjut teman-teman yang lain, silakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Bos owner. Monggo Pak Bos. Mungkin ada sedikit pencerahan sedikit buat saya dan teman-teman yang telah menyempatkan waktu bergabung di meeting Zoom malam ini. Waktu dan tempat dipersilahkan buat Bapak owner yang terhormat. Ya memang. Coba aja 100. Ada pertanyaan Mas Kancil dari teman-teman yang masih pemula. Siap. Itu cara memainkan bagaimana? Cara memainkannya bagaimana? 1. Saya katakan awalnya kita langsung bikin username dulu. Nah, betul. Register dulu Mas ya di web. Iya. Terus kalau untuk yang versi desktop itu sesudah register dan login itu perlu disetting lagi laptopnya. Apanya yang perlu disetting? Mungkin saya akan perjelas di sini sedikit. Jelaskan, berarti masuk ke control panel. Nah, di sini ada control panel.
Langkah pertama yaitu masuk ke region. Nah, di sini format bahasanya itu ke English United States. Ada juga English Amerika Serikat kalau pakai bahasa Indo. Robot itu kalau tidak English United States itu tidak akan membaca. Pasti yang akan terjadi tembakan di awal itu pasti loss terus, dan lossnya itu tidak pasti lossnya akan lebih besar dari hitungan Excel. Nah, mohon maaf yang rame saya mute dulu. Nah, ketika region sudah diformat ke English United States, di apply baru di OK. Langkah selanjutnya Windows Defender. Nah, turun Windows Defender firewall on off. Nah, seperti ini posisinya. Di off kan, baru OK. Nah, lalu langkah berikutnya ketika sudah register dan login di web, itu download robot baru diekstrak. Seperti itu teman-teman. Jadi langkah awalnya kita register dulu di web, lalu login dan download robotnya. Dan robot ini Windows 10. Untuk Windows 7 bukannya tidak bisa. Di Windows 7 itu milih-milih. Kadang bisa, kadang enggak. Terkadang meskipun bisa di Windows 7, ketika kita trading, robot itu kadang minta lisensi baru. Di sininya yang akan berubah kalau kita pakai Windows 7. Nah, di sini nomor seri hardware-nya itu akan ngereset ulang biasanya. Seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo, teman-teman. Berarti Windows 7 nggak bisa Mas Kanjel ya? Untuk Windows 7 bukannya nggak bisa Pak, bisa. Tapi kadang milih-milih Windows 7-nya. Kadang bisa, kadang tidak. Meskipun bisa, kadang itu akan nomor seri hardware-nya ini rubah-rubah. Bukan dari robotnya, tapi dari Windows-nya. Karena kemarin pernah kejadian user itu menyalahkan robotnya. Robot apa ini kok sering gonta-ganti nomor seri hardware? Bukan dari robotnya, itu dari Windows-nya. Atau enggak, downloadkan dulu Net Framework. Kadang meskipun sudah download Net Framework, itu pasti kalau Windows 7 itu sering terjadi nomor seri hardware-nya itu rubah-rubah. Kalau untuk Windows 10 selama ini tidak ada keluhan, lancar-lancar saja. Karena tadi saya barusan install di Windows 7 anak saya. Sudah bisa, cuman belum kita aktifkan kan. Betul. Takutnya memang tentu bermasalah untuk trading ya. Kalau untuk tradingnya tidak masalah Pak. Pasti kalau sudah di off kan Windows Defender-nya, di Windows Firewall-nya dan regionnya sudah dirubah ke United States, itu sama hasilnya. Cuma terkadang ketika robot di close dan laptop dimatikan, ketika buka robot lagi, di sini ini akan kadang kosong di sini Pak. Nomor aktivasi ini akan kosong dan nomor seri hardware-nya itu akan reset. Bukan nomor seri hardware yang sebelumnya. Jadi kasihan admin robotnya. Terus ngedit nomor seri hardware-nya seperti itu. Dan juga buat user terkendala juga, mau trading masih minta nomor seri hardware baru lagi. Sama halnya aktivasi ulang seperti itu. Mas, nanya. Siap, monggo. Itu kan ada tombol boom sama yang kolom boom trade itu boleh dijelasin? Oke. Untuk bom, Bapak Julian
di settingan standarnya ini sudah paham enggak, Pak? Standar. Nah, jadi buat teman-teman, bukannya saya tidak mau praktekkan atau mengeluarkan materi BOM. Jadi ibaratkan kita sekolah ini ada step by stepnya, Pak. Jadi buat teman-teman juga pahami dulu standarnya. Nah, setelah paham standarnya, kalau penasaran sama alurnya BOM seperti apa, tidak apa-apa saya praktekkan. Cuman hanya contoh saja seperti apa. Di BOM itu tergantung kita, karena ada settingannya juga, BOM thread setting. Nah, teman-teman mau BOM manual apa BOM otomatis? Karena di sini ada dua pilihan. BOM manual, di sini kan sudah disetting 9,4. Saya perkecil dulu. Nah, terus saya setting BOM-nya. Jadi settingan BOM ini sama persis sama settingan awal. Settingan yang di atas ini. Cuman bisa memainkan beberapa change. Nah, misalkan saya rubah change 50. Ini yang saya taruh di BOM. 120. Level 10. 0.01. Nah, di BOM ini tergantung kita mau setting berapapun sangat bisa. Jadi ada 2 settingan gitu ya? Ya, betul, ada settingan. 2 settingan dan 3 settingan sama small entry. Ya. Nah, di sini 50. Lipat modal 120. Nah, di sini posisi trading low apa high? Di sini satu arah nembaknya, Pak. Tidak seperti di settingan awal. Kalau yang settingan di atas ini kan bisa nembak dua arah. High apa low? Coba saya posisi low. Jadi ngebomnya itu di posisi low. Nah, ini saya praktekkan dengan memakai bom manual. Nah, saya start. Coba saya ngebom. Nah, tuh. Kalau ngebom secara manual. Jadi tergantung kita mau berapa pernyataan baru lalu ngebom, itu tergantung dari kita. Nah, ini kalau ngebom manual, Pak ya. Saya stop. Jadi kalau mau ngebom manual, tergantung kita mau ngebom pas posisi apa. Misalkan mau berapa kali profit lalu ngebom, atau ketika terjadi loss mau ngebom, itu tergantung suka-suka kita. Nah, misalkan mau ngebom secara otomatis, sangat bisa. Saya langsung aktifkan dua-duanya. Saya hanya mencontohkan. Nah, di sini saya isi multiplier 5%. Berarti dia robot itu akan ngemarti 5% dari modal awal. Kalau diisi 10%, dia akan ngemarti 10% dari modal awal. Di sini multiplier loss. Saya isi multinya 5%, 1 kali loss. Di sini perintahnya BOM. BOM trade. Jadi ketika robot loss 1 kali, robot akan ngebom secara otomatis. Nah, di sini aktifkan multiplier win. Berarti ketika terjadi win, robot akan ngebom. Di sini multinya saya isi 5%. Jadi akan ngemarti dari modal awal 5%.
Nah, di sini perintahnya berapa kali profit mau ngebom. Misalkan 2 kali profit. Di sini perintahnya apa? Bom. Nah, ini robot akan ngebom secara otomatis. Ketika terjadi loss 1 kali, robot akan ngebom. Ketika win 2 kali, robot akan ngebom secara otomatis. Apa saya praktekkan? Saya start 1 2 bom. 1 2 bom. Bom itu gunanya untuk apa, Mas Aris? Nah, itu. Ketika bom, ini bisa terjadi loss juga. Ya. Gunanya bom, ini kadang sama teman-teman kalau sudah paham. Di bom ini kadang ketika terjadi loss 1 kali, biasanya teman-teman itu memakai ketika terjadi loss. Akan ngebom. Jadi ketika loss, robot itu akan ngebom sekiranya nutupin lossnya yang sebelumnya. Seperti itu, Pak. Di bom ini otomatis akan ketutup gitu. Betul, tergantung dari settingannya, Pak. Ya juga ya. Tapi lebih worth it-nya ketika ngebom 2 kali itu di stop. Kenapa? Untuk ketiga dan keempatnya pasti keseringan terjadi akan merah. Seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Jadi alurnya bom manual sama bom otomatis ya seperti tadi itu, Pak, alurnya. Ini hanya praktek saja. Jadi kalau untuk teman-teman mau langsung realnya, ini sih aslinya real, cuman di sini kecil-kecil, bisa dibesarkan sesuai kesiapannya teman-teman. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Mas, monggo. Bom auto. Yang kalau kesempatannya dibikin acak itu main multi, tapi kesempatan dibikin acak itu kan ada tuh misalnya 20 sampai 25 gitu kan yang saya lihat di YouTube itu. Ini fungsi utamanya buat apa, Mas, gitu? Nah, sini acak. Di kesempatan acak di sini, Mas ya. Di sini kegunaannya. Jadi kesempatan itu tidak terlalu monoton di satu kesempatan. Misalkan saya contohkan di kesempatan 50. Nah, ini 50 ya. Ini 50, terus yang di sini 55 misalkan. Saya ambil martinya yang terbesar 140 0,01. Oh ya. Jadi 50 sampai 55 misalkan. Nah, berarti kan masih masuk di sini martinya. Berarti di sini 55. Nah, kan seperti ini, Mas ya. Nah, di sini lipat modalnya 140. Jumlah transaksi 100 dan max modalnya 26 berarti 25. Jadi robot ini akan mengacak dari kesempatan 55 sampai dari 50 sampai 55. Multiplier saya off-kan dulu. Ini sudah main multi, Mas ya. Kesempatan acak di multi. Nah, kepernyataan saya hapus dulu. Saya coba saya cek WD. Saya nolkan target profit 30 doge. 3% dari 1000. Saya start. Nah, kesempatan rasio 50, 51. Terus dia akan ngacak sampai 55. Nah, ketika sudah 55, dia akan merubah lagi seperti itu, Mas. Dengan seperti ini apakah kita tetap fokus lihat volume atau gimana, Mas? Kalau kesempatan acak seperti ini sulit, Mas. Soalnya kan enggak terlalu kesempatannya itu kan tidak ini kan ngacak kesempatannya. Pasti volume itu akan ngacak.
seperti ini alurnya. Jadi kalau ketemu merah pas di 55 ya lossnya kecil gitu Mas ya. Betul. Kalau ketemunya pas di 50 ya gede lossnya jadinya Ya, gitu ya. keuntungannya di situ kan. Jadi perlu diperhatikan juga karakter robotnya. Dengan keseringan kita trading, pasti kita akan paham tersendirinya, Mas. Kalau pas gini kok yuk gampang nyampe target gitu loh. Ini kadang 3% diantem merah, balikin merahnya itu aja kadang bisa, kadang enggak gitu loh. Setelah kadang lewati proses berulang-ulang ganti kesempatan lah inilah gitu loh Mas. Salahnya di mana kira-kira ya? Pertama yang perlu diperhatikan dari koneksi Mas ya. Soalnya di robot ini apa mungkin masalah terbesar bisa jadi dari situ Mas betul, ya? karena gini Mas, di robot ini kan bukan satu server, tapi ada beberapa ribu server. Kemarin ada komplain, Mas, ini koneksi internet saya lancar, saya buka YouTube lancar. Beda Mas, jadi speednya YouTube sama speednya robot ini beda. Jadi apalagi yang pro, di pro ini kan ada 3000 server, jadi lebih besar. Yang LED juga ada beberapa ribu server juga. Jadi kita bisa membedakan ketika koneksi internet tidak stabil, pasti jalannya robot itu lebih lambat dari biasanya, Mas. Berarti walaupun kita buka YouTube lancar, bukan berarti jaminan koneksinya lancar, Mas ya? Betul. Kita ada kiat nggak Mas gimana cara ngecek jaringan kita stabil atau enggaknya gitu untuk pas main di keyboardnya? Nah, kita lihat Mas, jadi misalkan kita main nge-trade ya. Sebelum nge-trade Masnya mau ngecek koneksi internet plus juga mengecek alurnya robot. Jadi bisa dibagi 10 di sini Mas. Dari modal awal dibagi 10 dan max modal dibagi 10. Modal awal 0,01 di sini 2,5. Nah, ketika koneksi internet stabil, robot itu jalannya tidak begitu lambat, Mas. Nah, kadang kalau koneksi tidak stabil lebih lambat dari ini, Mas. Meskipun di sini mana ya, di jeda trading, meskipun di roll speednya itu dinolkan, sama aja seperti roll speednya itu diisi jalannya robot, Mas. Biasanya kalau diisi roll speed kalau dinolkan roll speednya, robot akan lancar seperti ini, akan lebih cepat. Nah, misalkan koneksi internetnya tidak stabil, itu akan lebih lambat, Mas, dari seperti ini. Kalau dia malah lompat cepet, tahu-tahu sudah langsung 2 gitu Mas, tetap gitu, itu pernah terjadi soalnya. Jadi antara 1 ke 2 ini kan, kalau ini kan kayak ada jeda tuh, tek gitu kan Mas. Nah ini kalau kita pas play, tek langsung 2 gitu, cepet gitu Mas. Kadang itu termasuk koneksi internetnya atau? Kadang ya bisa dari koneksinya juga, kadang di sini kena klik 2 kali Mas. Kadang muncul langsung 2 kali truk gitu Mas ya, truk gitu Mas ya. Iya ya, betul. Jadi antara 1 dan 2 ini keluarnya ini cepet banget gitu. Betul. Kadang di sini kena start 2 kali Mas. Kena Itu berarti ya. Refleksnya itu cepet deh, ketek gitu Mas. Jadi di robot itu munculnya tuh langsung truk 2 gitu Mas ya. Betul Mas. Itu masalahnya. Mas. Ya, siap. Ini kalau diterusin profitnya bisa 5.000 ini. Jangan rame-rame Mas, nanti kena teguran nanti sama manajemen Pak Bos VIP nanti Mas. Jangan rame-rame Mas. Ini sakti luar biasa. Parah loh.
ngene tak wis profit 22% loh. Lah aku kok sekali play loss 25% balik malah tambah jero 50% loss piye jajal. Berarti suruh main ke Surabaya. Aku kadang arep sedih tapi gimana Berarti gitu. suruh main ke Surabaya berarti, Mas. Nabung sih kudu lah, wajib Mas. Harus belajar sampai tuntas ya, main pinter. Siap. Naik kelas terus ke Surabaya lagi naik kelas. Amin. Besok naik rezeki ke Surabaya saya tak numpak motor dari Jambi lah. Jadi tak niati. Maksudnya di robot ini Mas ya. Buktikan. Di robot ini misalkan kita cari 3% sering ketemu merah ya. Tidak apa-apa, kita kurangi dari target profit 3%, kita turunin ke 2%. Nah, misalkan di biar supaya belum ketemu merah udah win gitu Mas. Betul sekali Mas. Karena kan pasti tujuannya teman-teman di sini dengan punya robot pasti sama dengan saya Mas tujuannya, yaitu tujuannya kita mencari keuntungan di luar pekerjaan kita. Anggaplah kita cari penghasilan tambahan. Jadi meskipun profit kecil, yang penting kita menghasilkan. Daripada kita mengejar profit besar tapi ketemu loss, ya dua pilihan saja, apakah mau cari profit kecil aman, apa mengejar target profit besar tapi ketemu merah. Itu aja sih Mas. Ya. Berarti bukan cuman sekedar mau profit berapa, tapi juga harus maksimal lossnya mau berapa. Betul. Gitu, jadi ada salah satu user saya Mas ya, itu kalau nge-trade itu sehari ngambil 3% profitnya, stop lossnya itu 10%. Jadi ketika profit 3% sehari, dia akan stop. Nah, ketika dia loss 10%, kalau dia main kan stop lossnya tidak diisi. Jadi ketika terjadi loss 10%, misalkan 10% dari 1000, dari 10.000 kan 1000. Jadi tembakan awal di sini loss 1000. Berarti kan tembakan berikutnya itu akan terjadi profit. Dia jadi di sini loss, profit, dia stop. Jadi 2 kali profit, kadang 3 kali profit, dia stop. Jadi kan lossnya itu berkurang dari 1000 kan Mas ya. Misalkan profit 200, kan masih sisa 800. Dia itu akan mengejar hari esoknya Mas. Jadi besoknya dia itu trading untuk nutupi loss yang sebelumnya. Jadi bukan dikejar saat itu juga. Enggak dikejar saat itu juga. Kadang kalau dia nge-trade pagi, malamnya dia trading lagi untuk menutupi sebagian lossnya yang di paginya. Nah, ketika diakumulasi dalam 1 bulan, meskipun ada loss 5 hari, itu akumulasinya masih profit, Mas. Jadi nggak langsung ngecer loss lagi. Di orang langsung lejar, tenis esok di. Karena kadang di sini ya mentalnya kita kan kadang tidak sama Mas ya. Kadang terjadi loss, kita terbawa arus, terbawa nafsu, keburu untuk nutupi lossnya. Sampai detik ini ya gitu Mas. Ya. Jadi pokoknya sementing aja loss malah tambah jenuh. Nah, ketika terbawa seperti itu Mas, kemungkinan besar loss yang sebelumnya tidak ketutup, yang ada modal awalnya pasti habis. Dan sudah berulang-ulang injek. Berarti Pak Gaisten ini paling sakti. Berarti bukan saya aja Mas yang mengalami. Bukan injek entek. Lagi kapan liku untung? Karena sebelumnya saya merasakan berulang-ulang Mas. Sebelum saya kena teguran dari manajemen, mainmu rubah, jangan seperti itu. Kena teguran sampai saya Mas, karena nafsu untuk langsung nutupi lossnya, dan itu tidak akan terjadi di detik itu juga. Yang ada pasti kemakan modal awalnya.
bahkan sampai misalnya pindah bot pun tetap kemakan kadang Mas. Itu kenapa ya? Contoh ya, kita dari LED nih ya, ini loss nih. Kita terusin takut tambah loss kan. Pindah ke Akhirnya Pro. kan kita withdraw ke wallet kita, pindah ke Pro. Tapi tetap aja apa karena Koneksi apa itu, ya? Mas. Susah juga mau bilang ya. Padahal Koneksi. chatnya juga kita rubah segala macam. Koneksi berarti, Mas. Koneksi Koneksi berarti karena ya. jarang sekali ketika saya Berarti nge-trade. koneksi itu termasuk yang paling vital Mas Iya, ya. Mas, paling vital. Jadi ketika saya nge-trade misalkan sudah profit di VIP CryptoBot yang versi LED. Nah, itu saya tidak langsung ke Pro-nya, Mas. Ketika profit di versi LED, saya jeda setengah jam. Baru saya buka lagi VIP Star, profit 3%. Saya jeda lagi antara setengah jam sampai 1 jam. Baru pindah lagi ke Sky Miner seperti itu, Mas. Soalnya kan ya alhamdulillah kebetulan ada banyak bot tapi belum diinstal semua ini, Mas. Yang nampak baru 3, aslinya 20 kayaknya. Oh, ada Mas, ada, tapi wangi melu-melu loh jane ya aneh ya tetep bae loss lho kedan sedih. ada Mas, tapi belum diinstal semua, Mas. Ini, Mas. Robot semua ini, Mas. Wah, iya, netizen. Oh iya Mas, ini sorry Ya. Mas, mungkin agak di luar topik dikit ya. Satu PC itu maksimal berapa bot Nggak sih, terbatas, Mas? Mas. Saya mikirnya sampai gitu Mas. Jadi buat saya memang agak sedikit ada lah kan gitu. Setiap pindah ke misal satu profit, dua profit, tiga profit, bot ketiga profit. Di antara bot keempat atau kelima itu mesti kena loss gitu. Apakah ke detect atau gimana? Itu saya masih nggak ngerti. Mungkin Sementara jedanya kan kurang lama. kalau keterangan kemarin kan asal sudah di close, beda bot, beda server kan gitu. Ketika robot ini misalkan sudah main di VIP Crypto yang LED, withdraw dan di close. Nah, saya itu tidak langsung buka di robot satunya, Mas. Saya kasih jeda dulu. Baru buka, paling enggak lah saya minimal ambil setengah jam, antara setengah jam dan sampai 1 jam, baru buka robot satunya. Ada juga walaupun beda ini ya, beda brand. Beda brand. Robotnya tetap seperti itu ya. Ada juga teman Mas ya, ada juga teman ketika sudah profit di robot A, dia pindah ke B langsung, dia langsung pindah ke C langsung. Jadi nah itu yang saya lakukan. Tergantung dari karakternya teman-teman. Jadi teman saya itu Mas emang sudah paham betul setting-settingannya. Jadi sebelum di start itu ketika dipindah dia dibagi 10 dulu. Modal awal dan max modalnya. Dulu, nah, Mas ya. Betul sekali, Mas. Ngebul dulu sampurna milnya, Mas. Ada aja Pak Bos. Oke, lanjut teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Sebenarnya banyak banget sih ya untuk bot kita ini fungsi-fungsi dan triknya. Betul. Tapi kembali lagi ke karakter teman-teman sendiri, nyamannya bagaimana untuk bermain. Kalau saya sendiri pun kalau nyari profit ya pakai remote controller. Artinya light dan nanti itu Mas Kancil demo sebentar gitu. Biasa saya main itu di light dan pro, saya main dua-duanya saya aktifkan. Contoh saya bermain di lightnya modal besar, di pro-nya sama modal kecil untuk memantau pasar. Kemarin sih beberapa teman sudah melihat dan itu alhamdulillah ya seperti Bang Jalil dia menggunakan seperti itu ya sampai sekarang ini udah konsisten dia profit. Pak Bos VIP, saya izin buka brand satunya dulu Pak untuk mencontohkan. Izin Pak Bos. Ya Mas, ya buat remote. Betul. Jadi mana kok tidak muncul ini? Nah, jadi di sini misalkan di robot A dengan settingan yang sama. Nah, di sini kan saya kembalikan ke settingan aslinya. Tes. Nah, di sini saya memakai dibagi 10.
dengan settingan yang sama. Misalkan ini kesempatan acak 50 55. Nah, di sini disamakan semuanya. Nah, 100. Kecuali modal awal dan maksimal modal dibagi 10. Untuk seperti tadi, seperti katanya Mas Fikri, di sini kita bisa ngetes arah market. Ini kan pakai TRX low 1, TRX high 3. Di VIP Crypto modal 1000 dan di Sky modal 100. Nah, ketika di start kita perhatikan dulu. Saya login dulu ya. Deposit, manalah HP. Mas, saya tembakin mas. Oke, 100. Oke, sudah masuk. Udah tembakin. Sudah ditembak Pak Bos. Oh, mau ditembakin 100.000 Pak Bos. Nah, di sini 100 doge. Apa chat ini? Target 3 doge. Nah, ini kan settingannya sama. Cuman di robot Sky ini 100 doge, di VIP Crypto modal 1000 doge. Nah, misalkan nih saya start. Terus aduh, mau kemana kereta ini malam-malam? Di situ kereta 24 jam. Mohon maaf buat teman-teman, biasa ini tiap malam ya gini resikonya Mas, punya rumah di dekatnya rel kereta api. 24 jam, tapi seru. Nah, ini terjadi loss. Coba saya stop. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ke 14-nya loss. Nah, di sini ke 14 loss berarti saya di sini coba 14 bagi 2 berarti 7. Nah, coba saya start ke pernyataan. Terus 3, 4, 5, 6, 7. Aman kan? Aman dari loss. Oh, alah. Ini ilmu dari Pak Bos. Tapi ya, monggo. Mungkin nggak itu Mas kesempatannya pada saat di start di robot satunya berubah gitu Mas. Udah ganti role-nya gitu loh, ganti circle-nya gitu loh. Mungkin ya? Kemungkinan sih jarang sih Mas. Ya tidak menjamin, kembali lagi Mas, tidak menjamin 100%. Tapi itu saya yang mencoba jarang sekali sih Mas. Jarang sekali. Oh, siap. Seperti ini triknya Mas. Jadi fungsinya kenapa kita perlu banyak robot. Semakin kita banyak robot untuk mencari profit yang kita targetkan itu lebih mudah Mas. Jadi kita punya robot satu misalkan mencari profit 5%, kan kita monoton dengan satu robot.
atau enggak kita bermain 2 sesi. Sedangkan kemampuan kita cuman ada di 1 sesi. Jadi ketika mencari target lebih besar 5%, kita di robot satunya mencari target 3% atau 2,5. Nah, di robot satunya kita mencari separuhnya lagi. Jadi untuk tercapai profit yang kita targetkan itu lebih mudah. Seperti itu. Apalagi kita punya versi desktop dan versi Android. Jadi kita bisa bermain secara bergantian. Seperti itu. Kebetulan kan di VIP CryptoBot ini kan ada 2 robot, LED sama Pro dan versi Android. Jadi kesempatan kita itu lebih besar untuk mendapatkan profit yang kita targetkan. Oh, ini ada info dari Pak Bos yang mau nambah robot pakai VPS Android, siap diurus. Bukannya kita lebih banyak robot, bukannya mau bersaing, tidak. Jadi ketika ada versi Android dan versi desktop, kesempatan kita untuk trading itu lebih besar. Ibaratkan kita punya satu kos-kosan isi 10. Nah, ketika sudah penuh 10, berarti kan tidak bisa nambah lagi, Mas. Tetap di 10 itu keuntungan kita. Nah, kalau kita punya 3 kos-kosan diisi 10 kan kita pemasukan kita kan 30 orang. Kalau kita punya 3 kos-kosan seperti itu. Kesempatan kita lebih besar untuk mencari keuntungan. Oke, lanjut buat teman-teman yang mau nanya lagi, silakan. Oke, dari Lampung. Monggo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul, ya monggo. Ya, maaf nih mau tanya. Itu kan di sebelahnya tadi kan kalau yang cari market ya maksudnya ya, yang cari pasar atau gimana? Oke, sebentar. Yang di izin dulu, nah, yang Pak itu. Bos. Nah, di sini kan seperti yang tadi Mas Fikri bicarakan, Pak ya. Jadi di sini kita modal kecil, modal 100. Kita membaca arah market atau di step berapa terjadi loss. Nah, tadi saya hitung di step ke-15 ini terjadi loss. Nah, dan settingannya pun sama. Iya. Cuman perbedaannya di sini modal 100, satunya modal 1000. Nah, ketika di modal kecil ini 14 profit dan 15-nya loss, di modal besar saya ngambil 7 trade. Separuhnya yang di sebelahnya ya dibagi 2. Dan nah itu kalau sumpama itu jelek ya misalnya sepotong ya, Mas. Kalau sumpama itu kayak itu kan banyak winnya ya. Kalau misalkan banyak lossnya bingung ngitung bagi 2-nya gimana tuh nanti. Kalau selagi koneksi internet di sebelahnya, selagi koneksi stabil, Pak. Misalkan arah marketnya tidak pas, kita tinggal rubah aja. Ini kan udah loss. Ini kan sudah profit banyak profitnya. Enggak apa-apa, kita start lagi. Kalau misalkan banyak loss, berarti kita lihat gitu, posisi lossnya itu yang sering terjadi di mana, di high apa di low. Nah, ini kan 2 kali pernyataan loss. Kita biarkan dulu. Apakah terjadi loss lagi di berikutnya? Tapi keseringan terjadi sebelum ketutup lossnya yang 4 duge di atas itu kadang ketemu loss lagi, Pak. Tadi posisi lossnya kan di high. Iya, betul. Posisi lossnya di high. Saya stop dulu. Oh enggak, ini masih stabil, masih normal.
Ini masih sisa 2 doge. Dan keseringan terjadi sebelum ketutup 100% lossnya yang di atas, itu pasti kemakan lagi nih Pak. Pasti kena lagi. Iya ya. Iya. Makanya tadi di awal ketika terjadi merah 3 atau 4 kali step, itu di stop aja. Dan jarang sekali terjadi ketika jarang sekali terjadi lossnya itu sampai ketutup 100% tidak ada merahnya. Berarti ya benar semua, tergantung koneksi ya. Betul, ternyata koneksi itu memang sangat pengaruh, betul utamanya. Itu. Jadi misalkan seperti Bapak tadi bicarakan, kalau banyak last loss, kita rubah Pak, high dan low-nya, kita start lagi. Jadi kan meskipun loss, ini kan cuma modal kecil Pak, modal 100 doge. Iya betul. Jadi daripada kita loss di modal besar, tidak apa-apa, kita ngorbanin yang modal kecil dulu. Nah pasti kena lagi Pak. Ini posisi high, saya stop, high-nya saya rubah. Dan saya start lagi. Kalau bisa jangan start langsung, kita jeda berapa menit dan berganti menit, atau setengah menit 30 detik baru start lagi. Kita lihat lagi pergerakannya untuk tes pergerakan di kesempatan sekian. Ini kan berhubung kesempatannya acak, jadi kesempatan berapapun kita itu bisa ngetes seperti ini Pak. Kesempatan 40, 50, 45, 60, dan kesempatan berapapun kita ya seperti ini, tes dulu. Terus kalau untuk di TRX sama low sama high itu ada baku nggak sih Pak? Misalkan kayak harus 1, 3 terus bebas. Harus mau 4 boleh 4, 5 ya? Gitu ya? boleh, yang penting hindari angka kembar Pak. Karena ketika kembar misalkan 44, 33, 55, kita kan tidak bisa menganalisa. Iya betul Pak. Bang Jalil, profit berapa hari ini Bang Jalil? Masih stabil Pak, alhamdulillah. Berkat ilmunya Bang Fikri. Alhamdulillah. Intinya di robot ini Pak ya, asalkan kita ya namanya juga kita manusia yang tidak sempurna Pak ya, pasti ada hawa nafsu dan sama itu pasti ada. Profit Anda telah tercapai. Kadang kita start, ketika kita start profit cepat misalkan, nah pasti ada rasa pingin start lagi. Seperti itu. Jadi kalau bisa kita start, profit tercapai, sudah kita stop, kita withdraw. Seperti itu. Iya. Kalau saya emang selalu, insya Allah selalu pengen konsisten Pak. Kayak 2-3 jam baru main. Kalau bisa kita punya target harian Pak. Jadi kita bisa ibaratkan kita di robot ini kita kerja harian. Bahkan per hari targetnya 10%. Jadi target profit 10%, target loss 10%. Jadi dari target profit 10% itu mau dibagi berapa sesi atau enggak dibagi berapa bot. Main di versi LED 3%, main di versi Pro 3%, main di versi Android 3%. Oleh kan Mas Fikri ada juga versi Androidnya. Jadi kesempatan kita untuk trading itu lebih besar. Jadi target 10% itu tidak memakai satu robot. Jadi per robot itu kita bisa target 3%, 3%, 3%, seperti itu kan. Sekali main 3% itu aman sebenarnya Mas ya? Kalau dibilang aman 100% ya tidak juga Mas, karena kalau saya menjamin 100% kan saya mendahului dari kehendak Allah Mas. Jadi bismillah, kalau untuk 2-3% itu mudah dipelajari dan mudah didapat ketimbang kita mengejar profit 5-10%. Itu waktu untuk belajar itu lebih panjang, seperti itu Ibaratkan
Ibaratkan kita bepergian, tujuan kita 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Itu kan beda juga waktunya juga, Mas. 1 kilo lebih cepat, perjalanan 2 kilo lebih jauh dari yang sebelumnya. Nah, seperti itu, Mas. Berarti lebih maksudnya lebih sering-sering kita belajar ketika kita ada target profit yang lebih besar. Seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Waktunya sudah jam 9. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, meeting Zoom malam ini saya tutup dan bisa dijadwalkan lagi ke Mas Fikri selaku ownernya dari VIP Crypto dan Siobot untuk mengatur jadwal meeting Zoom berikutnya. Terima kasih banyak Mas Kancil. Nanti kita demonstrasi yang di Android buat Siobot. Siap Mas, bisa diaturkan lagi ke admin CS Mas ya. Oke, terima kasih banyak, terutama saya ucapkan terima kasih banyak sama Mas Fikri selaku ownernya VIP Crypto sama Siobot karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung juga di meeting Zoom malam ini dan mempercayai meeting Zoom malam ini saya yang membawakan. Terima kasih banyak Mas atas kepercayaannya. Dan juga buat teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya telah meluangkan waktu malam ini untuk sama-sama kita belajar. Semoga materi yang saya bawakan malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya minta maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk meeting Zoom profit 23%. Untuk meeting Zoom malam ini saya akhiri dan sampai ketemu lagi di meeting Zoom berikutnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Fikri, Mas Kancil. Sama-sama, Pak. Fikri, makasih.